Sebuah mobil pengantaran minuman eceran berjalan pelan. Seorang pemuda tersenyum di dalam mobil. Rekan kerjanya menegurnya. Dia selalu tersenyum ketika pekerjaan akan selesai. Rekannya membahas tentang gadis yang selalu ada di kedai gyudon. Pemuda ini bernama Tawara Haru. Dia cuma tersenyum. Mereka tiba di kotak mesin minuman kaleng. Haru mengisi minuman kaleng itu di dalam freezer. Rekan kerjanya yang bernama Munya ini ingin Haru mengajak gadis itu berkencan. Haru melihat ke atas. Munya tak lagi melihatnya. Dia langsung melemparkan kaleng-kaleng minuman ke dalam freezer. Sangat aneh. Lemparannya presisi dan tak ada yang meleset. Pria ini bukan orang biasa. Munya sangat heran. Haru sudah selesai mengisi dengan cepat. Dia heran tapi tak berani bertanya. Truk mereka melewati gedung Museum Nasional. Seorang ninja berlari di atap genteng. Di dalam bangunan polisi sedang berjaga. Mereka sangat heran. Sebuah artefak hilang. Pencurinya berjanji akan dikembalikan dalam 3 hari. Tiba-tiba lampu padam. Mereka semua pun kaget. Salah satu petugas menunjuk ke tempat artefak yang dicuri. Tiba-tiba benda itu sudah kembali ke tempat semula. Sementara Haru pun diantar ke kedai oleh Munya temannya. Munya pun izin untuk pergi. Haru lalu masuk ke kedai. Dia membuat pesanan di kedai seperti biasanya. Haru menatap seorang gadis yang ada di sana. Mereka saling melempar senyuman. Gadis itu menyapa Haru. Dia selalu memesan makanan yang sama. Gadis ini bertanya apa pekerjaan Haru. Haru pun menjawabnya. Gadis ini ingin tahu siapa namanya. Haru salah tingkah. Haru lalu menyebutkan namanya. Si gadis menyebutkan namanya Karen itu. Haru memberanikan diri mengajak Karen kencan. Tiba-tiba ada telepon. Karen bergegas, dia ada janji dengan seseorang. Dia berpamitan dengan Haru. Mereka akan jumpa lagi di sini. Di sebuah pelabuhan, ada kapal pesiar yang merapat. Banyak orang di dalamnya menjadi korban serangan misterius. Kondisi mereka sangat aneh. Semuanya meninggal karena racun. Petugas forensik memakai APD lengkap mengevakuasi semua mayat di sana. Korbannya mencapai puluhan orang. Kondisinya sama. Satu orang pejabat pemerintahan mengawasi di ketinggian. Dia meminta asistennya memotret orang-orang media. Dan ternyata yang difoto adalah Karen itu. Haru tiba di rumahnya. Rumah Haru sangat tradisional. Sebuah rumah dengan motif kuno. Seperti rumah shinobi di zaman Jepang kuno. Di sana ada seorang nenek yang duduk dengan kucingnya. Ada seorang anak kecil yang sedang berhitung. Anak itu bernama Riku Tawara, adik bungsu Haru. Haru menghampirinya dan bercanda. Seorang wanita menyapa mereka. Dia adalah Yoko Tawara, ibu Haru dan Riku. Dia mengajak semuanya bersiap untuk sarapan pagi. Riku si bocil berlari ke dalam. Riku pun kaget. Neneknya sudah ada di sana. Si bocil ini heran. Jelas-jelas neneknya berada di luar tadi. Di dalam ruangan ada foto seorang pria yang diberi dupa. Pria itu bernama Gaku. Gaku adalah putra sulung yang sudah meninggal karena kecelakaan. Yoko membakar dupa untuk mendiang anaknya. Seorang gadis remaja melihat berita. Dia adalah Nagi Tawara, anak kedua. Berita itu menginformasikan tentang pencurian artefak yang sebelumnya dicuri. Telah dikembalikan secara misterius. Nagi tersenyum mendengarnya. Seorang pria keluar. Dia adalah Soichi Tawara, ayah 3 anak dan suami Yoko. Soichi berkata ke Haru, ingin dia meneruskan bisnis sake keluarga mereka. Haru selalu menolak. Dia tak cocok dengan bisnis itu. Nagi ikut dalam obrolan mereka dan berbisik mengatakan ayahnya adalah shinobi. Nagi sudah ditelepon temannya yang sudah menunggu. Dia akan berangkat ke museum. Haru pun masuk ke kamarnya. Dia akan istirahat. Keluarga mereka adalah keluarga kuno yang turun-temurun mewarisi rumah besar dan usaha keluarga. Tapi akhir-akhir ini kondisi keuangan keluarga ini tak terlalu bagus. Riku dengan polosnya bertanya, apakah mereka kaya? Teman-temannya tak memiliki rumah sebesar ini. Ayahnya menyuruhnya untuk makan dengan tenang. Riku kembali bertanya, apakah dia anak adopsi? Neneknya tertawa. Dia merasa berbeda dengan semua anggota keluarga lainnya. Ayahnya memberitahu dia tak berbeda dan keluarga mereka normal. Seluruh keluarga mereka normal. Tapi si nenek tersenyum dan tertawa. Normal itu adalah hal yang lucu. Apakah benar keluarga ini keluarga biasa? Sepertinya tidak. Bahkan Yoko bisa mendengar dari jauh tetesan air dari atap yang bocor. Ibu-ibu ini keluar. Melihat tak ada orang, dia tiba-tiba melompat dengan entengnya ke atap. Soichi yang baru ingin pergi melihat merpati pos yang membawa pesan dan langsung mengusirnya. Si istri protes, kenapa diusir? Itu bisa saja uang. Tapi Soichi ingin istrinya menggunakan tangga. Bagaimana jika ada yang melihat? Yoko membatin kesal dan melanjutkan pekerjaannya. Haru terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Orang itu memakai topeng oni. Tapi semua itu hanya mimpi. Haru terbangun. Yoichi pergi ke pabrik sake. Inilah pabrik sake turun-temurun warisan keluarga Tawara. Dia menuju ke ruangannya dan melihat surat pengunduran diri. Soichi ingin tahu kenapa Nishi mengundurkan diri. Nishi berkata pabrik mereka tak bisa diselamatkan lagi karena bosnya tak mau menerima subsidi dari pemerintah. Dia berterima kasih untuk 28 tahun ini dan pamit ke bosnya. Anak buahnya masuk, berkata ada yang ingin bertemu. Soichi menemui kedua orang itu. Dia adalah Hamashima dari Dinas Kebudayaan Jepang.
Dia ingin membicarakan upaya pelestarian budaya untuk pabrik sakenya. Dan akan ada bantuan. Soichi ingin anak buahnya pergi dari sana. Hama memperkenalkan pegawai barunya. Bawahan bernama Oki memberi salam. Dia senang bertemu dengan keturunan asli Hattori Hanzo, pahlawan idolanya saat masih kecil. Soichi ingin Hama langsung saja. Hamashima sudah sering mengirim merpati pos. Soichi tak pernah membacanya. Hama memberitahu tentang serangan shinobi. Tapi pria ini tak percaya. Shinobi sudah tak ada lagi. Hama pun melanjutkan. Dia memberitahu tentang serangan racun misterius. Insiden kapal pesiar. Korbannya puluhan nyawa. Dia ingin Soichi kembali bertugas. Pria ini menolak, biar polisi yang mengurus. Hanma ragu polisi tak bisa. Hanma memohon bantuan Soichi. Dia tahu bisnis sake mereka sudah hampir bangkrut. Mereka akan membantu pabrik ini. Orang ini menyinggung nama Gaku, anaknya yang sudah meninggal. Soichi langsung tersinggung. Dia mengancam orang ini agar tak menyebut nama anaknya lagi. Dia tak akan membahayakan keluarganya lagi. Dia ingin Hanma segera pergi. Anak buah Soichi tiba-tiba datang. Soichi melepaskan Hanma. Orang-orang ini akan segera pergi. Di museum Nagi melihat postingan foto artefak di IG pribadinya. Ada foto artefaksinya yang sebelumnya dicuri. Seorang teman kuliahnya datang menghampiri. Mereka pun masuk ke dalam museum. Nagi melihat salah satu artefak. Dia sangat kagum. Pemuda bernama Kyotani ini tiba-tiba memegang tangan Nagi, mengutarakan isi hatinya. Dia ingin berpacaran dengan Nagi. Nagi terpaksa menolaknya. Teman prianya ingin tahu alasannya. Nagi kebingungan. Dia tak bisa menjelaskannya. Kyo lebih baik mencari gadis lain. Dia gadis yang aneh. Kyo sangat kecewa dan pergi dari sana. Yoko pun pergi ke supermarket. Dia melihat area sekitar dan mengambil salah satu produk. Dia memeriksanya. Tiba-tiba produk itu sudah hilang. Yoko menuju ke rak yang lain dan mengambil kaleng makanan. Meluncur mulus ke sakunya. Ibu-ibu ini ternyata ngutil dengan sangat ahli. Gerakannya sangat halus dan cepat. Dan Yoko punya box tempat barang-barang curiannya di rumah. Di lorong stasiun, seorang perempuan berjalan di antara kerumunan orang. Dompet perempuan ini terjatuh. Seorang pria mengambilnya dan mengejar perempuan itu. Perempuan ini berbelok. Pria ini tetap mengejar, tapi justru dia ditodong sebuah pisau. Pria ini hanya bisa diam. Perempuan ini berkata jika dia sudah lulus, gerhana sebentar lagi akan datang. Dia ingin pria ini menunggu instruksi. Perempuan ini lalu pergi. Pria ini membuka tas yang ditinggalkannya. Tas itu berisi sebuah topeng yang menyeramkan. Pria ini sangat senang. Kembali ke museum. Petugas keamanan sedang berpatroli. Seseorang berpakaian ninja mengendap-endap dan turun. Kembali pencurian artefak terjadi. Tak lama seorang detektif mengunjungi museum itu. Para petugas sudah sibuk di TKP. Petugas ini menangani kembali kasus pencurian yang aneh. Pencurinya selalu mengembalikannya dalam 3 hari. Rekannya penasaran dengan modus si pencuri. Detektif mengira jika yang melakukan ini sedang latihan. Mereka melihat kotak artefak yang sudah kosong. Ada sebuah tulisan akan dikembalikan dalam 3 hari. Seseorang berpakaian ninja berlari di atap genteng dan masuk melalui jendela. Dia membuka topengnya. Ternyata pencuri itu adalah Nagi Tawara. Nagi teringat masa lalunya. Kakaknya Gaku selalu memujinya. Dia selalu ingat pesan kakaknya. Yang terpenting adalah mengembalikan tanpa ketahuan. Karena seorang shinobi bagaikan sebuah bayangan. Nagi diminta untuk tak melewatkan latihannya lagi. Nagi kecil tersenyum. Misi hari ini sukses. Tapi Nagi melihat tali kait ninjanya sudah rusak. Dia segera memesan yang baru. Dan melihat foto kenangannya bersama kakaknya. Memosting foto di IG adalah kepuasan tersendiri bagi gadis ini. Haru kembali bekerja. Rekannya Muya bertanya soal pabrik sake keluarganya. Dia pasti senang bisa minum sake sesukanya. Muya heran Haru tak mau meneruskannya. Haru mengatakan dia tak berminat di bisnis itu. Pekerjaan mereka telah selesai. Mereka ingin pergi. Tiba-tiba satu kantong sampah terjatuh. Dia memeriksa. Tiba-tiba tumpukan itu bergerak. Haru waspada. Seseorang bertopeng Oni muncul, mengeluarkan samurainya. Haru memang selalu bermasalah dan dihantui masa lalunya. Haru makan di kedai gyudon seperti biasa, dan dia disapa kembali oleh Karen. Karen bertanya apa makanan kesukaannya selain gyudon. Haru tampak bingung menjawabnya. Karen ternyata ingin mengajaknya keluar bersama besok. Haru sangat grogi. Mereka pun bertukar nomor. Gadis ini keluar dari sana. Ternyata orang pemerintahan Hamashina sudah berada di luar kedai itu. Haru mengenali orang ini. Hama kesulitan mendekati ayahnya, jadi dia lebih memilih mendekati Haru. Hama mengoceh. Dia tahu kesulitan Haru. Dia suka dengan wanita biasa. Itu pasti sulit. Itu membuat Haru tersinggung dan ingin pergi. Hanma menghentikannya dan berkata gadis itu berbahaya. Dia sengaja mendekati Haru. Apa dia tak curiga kenapa gadis itu kesini setiap hari? Hanma menunjukkan fotonya. Ternyata gadis itu wartawan.
Saat Haru kembali di rumah, ayahnya mencoba kembali membujuk. Dia mencoba mengajak Haru ke pabrik sakenya. Haru mengatakan dia tak cocok. Pabrik sake itu hanyalah kedok. Dia ingin ayahnya menutup pabrik itu. Soichi tak bisa. Bisnis itu turun-temurun. Riku masih berusia 8 tahun. Mereka semua butuh biaya. Haru tetap menolak. Ayahnya memohon. Dia putra sulung sekarang. Tolong pertimbangkan. Gaku kakaknya pasti juga ingin dia menggantikannya. Haru tetap diam. Dia tak bisa menggantikan Gaku.